Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Baik, kita lanjutkan pembacaan hadis-hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kitab Umdatul Ahkam, kitab itu yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah SWT meridainya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda, idza tawadda'a ahadukum falyaj'al fi anfihi ma'an tsumma liyantasir. Apabila seorang di antara kalian itu berwudu, maka hendaknya dia menjadikan air di dalam hidungnya, maksudnya memasukkan air ke dalam hidungnya. Tsumma liyantasir, kemudian dia mengeluarkannya. Wa man istajmara falyutir, dan siapa yang beristijmar, maka hendaknya dia menggunakan jumlah bilangan yang ganjil. Istijmar maksudnya adalah membersihkan kotoran itu dengan menggunakan batu. Wa idza staiqaza ahadukum min naumih, apabila seorang dari kalian bangun dari tidurnya, falyaghsil yadayhi qabla ayyudkhilahuma fil ina'i salasan, maka hendaknya dia membasuh kedua tangannya sebelum dia memasukkannya ke dalam bejana. Fa inna ahadakum la yadri aina batat yaduhu, karena seorang dari kalian tidak tahu di mana tangannya itu menginap semalam. Wa fi lafzin li Muslim, dalam lafaz Imam Muslim, falyastansiq biman kharih minal ma'. Ya, dalam lafaz Imam Muslim dikatakan maka hendaknya dia beristinsyak pada kedua lubang hidungnya dengan, yaitu dari air. Wa fi lafzin, dalam satu lafaz, man tawadda'a falyastansiq. Ya, siapa yang berwudu maka hendaknya dia beristinsyak. Istinsyak adalah memasukkan air ke dalam hidung. Ya, kemudian istinsar yaitu mengeluarkannya. Ya, saudara kaum muslimin, di dalam hadis ini terdapat beberapa pelajaran, yaitu 3 pelajaran, di mana masing-masing dari pelajaran ini terdapat hukum yang khusus. Ya, terdapat hukum yang khusus. Jadi di sini yang pertama adalah disebutkan apabila orang itu hendak berwudu, maka itu hendaknya dia memasukkan air itu ke dalam hidungnya. Setelah itu dia mengeluarkannya. Ya, ini namanya istinsak dan istinsar, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis. Kenapa? Ya, para ulama mengatakan ini wajib. Kenapa? Karena ini bagian dari wajah yang Allah SWT perintahkan untuk dibasuh ketika berwudu. Faghsilu wujuhakum, kata Allah. Ya, dan basuhlah wajah-wajah kalian. Ya, jadi ini termasuk bagian wajah, sehingga memasukkan air ke dalam hidung berkumur-kumur, ya, ini bukanlah sesuatu yang sunnah dari sunnah-sunnah wudu. Ya, makanya disebutkan tadi dalam lafaz Imam Muslim dan juga dalam satu lafaz itu disebutkan siapa yang berwudu maka hendaknya dia beristinsak. Saudara kaum muslimin, demikian pula yang kedua. Di sini disebutkan siapa yang ingin membersihkan kotorannya yang keluar, yaitu dengan menggunakan batu, ya, maka hendaknya dia menggunakan jumlah bilangan yang ganjil. Ya, paling sedikit adalah 3, dengan menggunakan 3 batu. Ya, jadi alat bersuci itu ketika tidak ada air, maka hendaknya dia atau boleh dia menggunakan batu. Dan yang paling banyak adalah apa yang bisa membuat bersih. Ya, jumlah yang bisa membuat bersih. Ya, jadi paling sedikit adalah 3 dan yang paling banyaknya adalah sampai bisa membersihkan. Ya, bisa bersih tempat keluarnya kotoran tersebut. Apabila dia sudah bersih, ya, maka
yaitu hendaknya dia mencukupkannya dengan jumlah yang ganjil, ya, ketika bersihnya itu dengan jumlah bilangan yang genap, ya. Yang ganjil seperti 1, 3, 5, 7 dan seterusnya. Dan disebutkan dalam hadis, innallaha witran yuhibbul witir. Allah itu ganjil dan menyukai yang ganjil-ganjil. Pelajaran yang ketiga, bahwasanya orang yang bangun dari tidurnya, ya, terutama tidur malam, maka jangan dia mencelupkan tangannya ke dalam ember atau ke dalam bejana, ya, atau ketika dia memegang sesuatu yang cair, yang basah, jangan dia memasukkannya atau jangan dia memegang sesuatu yang basah sampai dia membasuhnya 3 kali dulu, ya, sampai dia membasuhnya 3 kali. Kenapa? Karena Nabi mengatakan ketika dia tidur, dia tidak tahu di mana tangannya itu berada, ya. Jadi ketika orang tidur, ya, orang dia sudah tidak sadar, ya, sehingga terkadang orang yang tidur pun tidak sadar kalau auratnya tersingkap. Makanya Imam Ahmad berpendapat, kami memandang makan dan tidur ini termasuk aurat, ya. Jadi saudara kaum muslimin, ya, orang yang tidur disebutkan oleh Nabi SAW tidak tahu di mana tangannya menginap. Ya, disebutkan ada orang yang meremehkan hadis ini. Ketika dibacakan hadis ini dia berkata, saya tahu di mana tangan saya semalam. Ya, ternyata apa? Begitu dia bangun dari tidurnya, dia temukan tangannya itu masuk ke dalam duburnya. Ya, jadi apa? Ini menunjukkan kepada kita tidak boleh kita meremehkan hadis Nabi kita Muhammad SAW. Apalagi hadis-hadis Nabi itu membimbing supaya kita selamat dunia akhirat. Ya, ada orang yang meremehkan siwak. Siwak ini termasuk yaitu sunnah Nabi SAW. Dia remehkan, saya akan gunakan siwak ini untuk membersihkan dubur saya. Ya, ternyata orang ini sakit. Begitu dia sakit, ya, dia di dalam perutnya itu, ya, seperti ada binatang yang berkeliaran bergerak. Ya, begitu ketika menjelang matinya, ya, tiba-tiba keluar binatang dari duburnya seperti sebesar tikus, tetapi memiliki cakar-cakar yang banyak. Ya, anaknya yang melihat tikus ini keluar, binatang ini keluar dari perut ayahnya, ya, lari tunggang langgang. Saudara kaum muslimin, sekali lagi ini menunjukkan kepada kita di hadapan hadis-hadis Nabi kita Muhammad SAW harus kita muliakan, harus kita agungkan. Ya, disebutkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa ju'ila as-saghar wa zullu liman khalafa amri. Dijadikan kerendahan dan kehinaan bagi orang-orang yang menyelisihi perintahku, kata Nabi SAW. Artinya apa? Kalau kita mau mulia, menang dunia akhirat, kita muliakan hadis Nabi kita Muhammad SAW. Kita junjung tinggi perintah Nabi kita Muhammad SAW. Imam Malik rahimahullah boleh mengatakan, as-sunnatu mislu safinatin Nuh. Ya, man raqibaha naja. Ya, sunnah Nabi ini ibarat kapalnya Nabi Nuh. Siapa yang menumpanginya dia akan selamat. Wa man takhallafa anha gharik. Tetapi siapa yang terlambat menaikinya, ya, maka dia akan tenggelam. Jadi saudara kaum muslimin, jadi ini dia pelajaran ketika kita bangun dari tidur, ya, dibimbing kita oleh Nabi kita, hendaknya kita membasuhnya dengan 3 kali basuhan sebelum kita masukkan dia ke dalam bejana. Ya, dan ini menunjukkan indahnya ajaran Islam, indahnya ajaran sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Diajarnya kita hidup bersih-bersih. Ya, diajarkannya kita hidup bersih. Kenapa? Karena ketika orang yang tidur dia tidak tahu kemana tangannya itu, yaitu memegang apa tangannya itu. Ya, sehingga di dalam sebuah hadis disebutkan, yaitu al-ainanu wika ussah.
Fa idza namatil aina istatlaqal wika. Ya, mata itu adalah pengikatnya dubur. Apabila mata sudah tertidur, maka tali ikatannya ini pun terlepas. Ya, sehingga apa? Akan keluar di situ ya berupa ya mungkin kentut atau apa, tapi tidak disadari. Ya, sehingga sebagian ulama mengatakan tidur ini termasuk pembatal wudu. Artinya ketika orang itu tidur tenggelam, tidur terlelap, pulas dia tidur, maka ini termasuk pembatal wudu, sehingga orang yang bangun dari tidurnya hendaknya dia berwudu. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi